Hari ini aku mau bicara tentang BPJS. Berharap pada Jesus saja. Berharap pada Yesus saja gitu ya. Ini memang konsepnya memang tidak awam ya. Kita sering dengar bahwa semua asuransi BPJS ini kan sudah terkenal juga milik pemerintah. Jadi aku ganti dengan berharap pada Yesus saja. Ya, aku mau bicara tentang ilustrasi dulu. Ya, jadi ilustrasinya itu ada sebuah gelas. Nek semua mes gelasnya aku taruh di sebelah sini ya. Kalau terus ada sebuah ini namanya ceret ya. Ceretnya itu ceret ini di sebelah kananku, gelasnya di sebelah kiriku. Jadi kalau semua ceretnya itu mamai ditaruh di atas gitu ya, itu gelasnya gampang keisinya sama ceretnya. Kalau semua gelas kita itu taruh di lebih tinggi daripada ceretnya, gak akan pernah bisa keisi teman-teman ya. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau semua dalam kehidupan kita itu sering tinggi hati sama Tuhan, sering kurang rendah hati sama Tuhan ya. Makanya kehidupan kita itu tidak pernah diisi sama Tuhan. Kayak kita itu terasa sudah gak butuh lagi sama Tuhan. Terkadang kita itu berpikir seperti itu. Tetapi kalau semua kita itu mau merendahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi kalau semua kita sujud menyembah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, benar-benar sujud di bawah kaki Tuhan, maka kehidupan kalian akan diisi terus dengan air kehidupan dari Tuhan. Kalau semua kalian mau minta air, kalian harus rendah hati di bawah kaki Tuhan, bahkan sujud di bawah kaki Tuhan, supaya kalian bisa mendapatkan air kehidupan dari Tuhan. Makanya kalau semua kalian perlu Tuhan, kalian harus segera jangan menyombongkan hati, tetapi tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Maka semuanya akan beda, kehidupan kita akan beda ya teman-teman ya. So, kalau suami kita itu selalu berdoa dan berharap sama Tuhan, janganlah kita itu berdoa itu asal-asalan teman-teman. Kalau suami kalian berdoa asal-asalan, kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hadirat Tuhan. Tidak akan mendapat sesuatu yang lebih dari kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalian kalau mau jadi orang yang berbeda dengan Tuhan, dengan dunia ini ya, kalian harus berdoa itu benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, cari hadirat Tuhan. Kalau semua kalian doane mulai loyo, biasanya 1 menit sudah selesai, mulai ditambah 5 menit, 5 menit sudah selesai, mulai ditambah 10 menit, 10 menit sudah selesai, mulai ditambah lagi 20 menit. Setiap harinya kalian akan bertumbuh, dan yuk kita sama-sama bertumbuh terus di hadapan Tuhan. Luar biasa, kuasa doa kita yang sungguh-sungguh, doa benar itu akan besar kuasanya teman-teman ya. Terus tambah terus iman kalian itu dalam doa. Kalau semua kalian itu mau minta mukjizat ya toh, harus doa dulu gitu ya, harus percaya dulu baru ada suatu mukjizat. Kalau kalian ingin iman yang luar biasa, kalian harus berdoa dulu gitu loh. Dan jika kalian sudah berdoa, kalian akan mengalahkan segala-galanya. Jika kalian sudah berdoa, kalian akan mendapatkan berkat yang tidak kalian pikirkan, tidak kalian dengar, tidak timbul dalam hati, akan disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Rasa percaya diri kalian akan timbul, rasa percaya iman kalian akan timbul jika kalian itu akan sujud menyembah di dalam hadirat Tuhan ya. Contoh kalau sumamai dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau sumamai sudah berdoa ini, sudah imannya sudah luar biasa ya, ini sudah jadi orang yang luar biasa ya. Jika kalian umamai suatu saat nanti kalian itu difitnah atau dipermalukan oleh omongan orang-orang di belakang kalian, ya biarkan saja. Itu nanti kalian akan tidak secara langsung itu langsung respect. Ya wis lah, hari ini aku harus mengampuni. Langsung hari itu juga langsung respect.
Karena apa? Karena kalian sudah benar-benar memiliki kekudusan di dalam Tuhan karena doa-doa kalian yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kehidupan kalian. Ya, jika kalau semuanya ada yang difitnah sekarang atau mungkin dipermalukan atau diomongkan di belakang atau gimana, ya biarkan sajalah. Penghakiman mungkin milik Allah gitu ya. Nah, kalian berpikir gitu ya. Apalagi terlebih public figure ya. Public figure itu kayak aku di manajer di Brighton gitu ya, Irin atau sebagai ketua CG. Wah, itu tambah eh, agak susah gitu ya, public figure. Salah sedikit wah ini kayak gini kan. Nah, padahal kita itu salahnya mungkin nggak sengaja atau apa, cepet gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian jadi public figure ya mungkin akan lebih lagi gitu ya, menjaga hati, menjaga diri, omongan, perkataan, tingkah laku, perbuatan, wah selalu dijaga. Itu adalah satu public figure ya. Terus jangan membela diri, kadang-kadang kita itu selalu membenarkan diri gitu ya teman-teman. Membela diri, membenarkan diri, kadang-kadang itu tidak perlu kita lakukan sebetulnya. Kadang-kadang kita itu ya wis diam ae wis beno Tuhan yang mengatur, beno Tuhan yang bekerja. Semuanya itu akan indah loh teman-teman. Loh, masalahku sudah selesai. Loh, sing fitnah aku ternyata ya wis akhirnya dia ya benar-benar bertobat akhirnya dia kan. Ya kan? Oh, sudah bertobat tuh sing fitnah aku. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Tapi benarkan diri itu sama-sama siapa? Ya benarkan diri sama Tuhan gitu ya teman-teman. Kalau semua kalian itu membenarkan diri bersama Tuhan, itu akan jadi hal yang luar biasa. Hal pengampunan itu akan dilepaskan. Membenarkan diri di hadapan Tuhan itu ya hati ini kita itu harus dilepaskan untuk pengampunan pada seseorang itu. Lepaskan aja gitu ya. Itu namanya membenarkan diri di hadapan Tuhan ya. Ya akhirnya kita akan melepaskan pengampunan pada seseorang yang mungkin ada yang menyakiti kita atau apa gitu ya teman-teman ya. Konsepnya seperti itu. Kalau semua kalian itu berharap pada Yesus saja, wah indah. Kalau ada orang-orang yang orang-orang yang mau menyakiti kita pun, kita itu selalu bisa tenang ya, tenang banget gitu ya. Ya wis gak apa-apa, tenang. Jadi kita itu gak bisa goyang gitu loh, bisa tetap dengan hadapi dengan senyuman gitu, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kadang-kadang kita itu mengeluh ya, sering ya. Sekarang nih konsepnya mengeluh dan selalu menyerah ya. Kalau kalian selalu menyerah dan mengeluh di dalam kehidupan ini kita ya toh, kita itu kadang-kadang wes kapan ya aku dapat closingan lagi, contoh ya dalam pekerjaanku ya. Kadang aku ngeluh gitu loh. Tapi di saat aku ngeluh dan menyerah, kita akhirnya rendah hati aja di hadapan Tuhan. Sujud aja menyembah Tuhan di hadapan Tuhan. Nanti moro-moro ya, lu ada lagi closingan, lu ada lagi berkat Tuhan, lu ada lagi kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu tidak akan kita pikirkan teman-teman. Itu tidak akan kita mengerti bahwa sesuatu yang Tuhan taruh itu akan kita dapatkan itu karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang kita dapatkan selama ini. Ya, jangan pin-pelan. Kalau semuanya kita pin-pelan itu di hadapan Tuhan ya, kita akan jadi orang yang som-som kuku gitu ya. Besok ya besok aku akan bertobat Tuhan. Kalau semuanya Tuhan sudah mau memberkati aku lah, itu kayak gitu. Salah satu orang pin-pelan. Kalau semuanya aku mau kamu kasih mobil baru gitu ya, aku akan bertobat kayak gitu ya. Itu gak bisa kayak gitu teman-teman ya. Kita harus percaya dulu, cari hadirat Tuhan, dan kita harus punya iman. Nah itu akan terjadi nubuatan Tuhan, akan terjadi kuasa Tuhan ya. Kalau semuanya kita pelin-pelannya seperti ini. Kalau semuanya kalian hari ini mau doa, ya wes aku janji hari ini mau doa 15 menit gitu ya. Akhirnya gak jadi, mek 10 menit. Akhirnya gak jadi, mek 1 menit gitu ya. Akhirnya gak jadi, mek setengah menit. Akhirnya gak jadi, ya gak berdoa, seperti itu. Ya itulah sebuah pelin-pelan yang di dalam kehidupan kita yang selalu kita sering kita lakukan ya, mungkin ya. Terus
jangan kompromi dengan dosa. Kalau seumpamanya kalian kompromi dengan dosa, sekecil pun itu namanya tetap dosa, ya. Kalau seumpamanya kita itu sering melakukan kompromi dengan dosa, hal itu tidak akan kita lakukan gitu teman-teman. Jika kita seumpamanya kompromi dengan dosa itu, kita itu selalu kayak gini teman-teman. Dosa itu kita itu sering lakukan lagi. Padahal itu akhirnya jadi sebuah habit, ya toh. Dan kalau semuanya sudah terjadi sebuah habit dan kalian tuh merasa wah dosa ini gak apa-apa rasanya aku lakukan, seperti itu teman-teman. Gak melakukan dosa tapi gak merasa, gitu loh. Merasa melakukan dosa. Kadang-kadang kita itu seperti itu ya. Contoh ya, main game sampai berjam-jam, contoh. Terus lihat TikTok sampai berjam-jam, lihat drakor sampai berjam-jam. Tapi kalau semuanya kita itu di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan loh, kenapa kok bisa berjam-jam seperti itu? Seperti itu sih, kompromi dengan dosa, tapi dosanya itu sebagai habit, sebagai kebiasaan, sehingga kita itu gak merasa kalau semuanya kita itu berbuat dosa sebetulnya. Tapi ya sudahlah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nah, seperti itu. Kalau semuanya kita itu sering melakukan seperti itu, ya, daging dalam tubuh kita itu akan lebih kuat gitu ya. Rohani kita akan lemah gitu ya. Seharusnya rohani kita itu harus menyala-nyala dan berapi-api dan kuat. Ya, daging kita harus dikurangi gitu ya. Kemauan dalam kehidupan kita gitu. Salah satunya yaitu hobi-hobi kita harus dikurangi, ya. Terus kalau semuanya kalian itu hidup itu juga harus ada prinsip teman-teman. Kalau semuanya iya, ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau aku mau hari ini baca firman dalam satu pasal, ya lakukan, harus ada prinsip gitu loh. Itu namanya komitmen gitu ya. Aku mau baca firman satu pasal dalam satu hari, ya lakukan. Ya wis lah. Nek semuanya pasalnya terlalu panjang, ya kalian ambil separuh aja supaya kalian bisa merasakan di dalam setiap perkataan firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu ya teman-teman ya. Jangan seperti ayunan. Kalau semuanya kalian seperti ayunan, yaitu maju mundur. Di dalam Tuhan ya gitu, maju mundur. Itu Tuhan gak suka. Kalau semuanya kalian mau maju, ya ayo maju sama-sama. Apalagi dalam zona seperti ini ya, COVID seperti ini teman-teman ya. Itu aku juga sering sharing kemarin ketemuan sama Iren. Itu suasana COVID ini, kita itu kalau semuanya di dalam hadirat Tuhan, kitanya sendiri itu sehingga harus mencari. Gak bisa loh teman-teman. Kita itu kadang-kadang apalagi kalau semuanya kita ini jarang ke gereja ya, offline gitu ya. Ya wis, kalau semuanya kalian gak mau offline, ya wis kita ikut yang online. Tapi ya rasakan sendiri, lakukan sendiri yang benar-benar gitu loh, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau iman kita itu harus bertumbuh selama COVID ini gitu loh. Bertumbuh dalam tanda kutip bahwa yang sungguh-sungguh bertumbuhnya. Kuatkan roh kalian. Rohnya itu kalian harus menyala-nyala sendiri. Harus dibantu dengan kehidupan kita sendiri gitu ya. Musuh terbesar itu kan diri kita sendiri teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jangan seperti ayunan. Jangan mau maju mundur ya. So, hidup itu harus ada prinsip. Sudah tadi, jangan seperti ayunan, sudah. Harus lakukan yang terbaik dalam hidup. Ya, harus lakukan yang terbaik dalam hidup. Contohnya seperti ini ya. Stop batasi kuasa Tuhan. Stop batasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Kadang-kadang kalau semuanya kita kebanyakan logika ya, wah rasanya ini gak mungkin, rasanya Tuhan ini gak mungkin. Yaitu logikanya kita. Stop batasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Tuhan itu kadang-kadang ngasih berkat ke kita itu di luar logika kita. Loh kok bisa ya Tuhan ya memberkati aku kayak gini ya. Loh kok bisa ya Tuhan itu ngasih kesehatan aku sampai saat ini. Loh kok bisa ya aku itu kadang-kadang keluar kerja tetapi Tuhan itu menyertai aku bebas dari virus atau bebas dari apapun juga.
itu di luar logika kita loh. Virus COVID itu tidak kelihatan loh teman-teman. Kalau sampai sekarang kita bisa sehat, kalau sampai sekarang kita itu bisa hidup, kalau sampai sekarang kita itu bisa tidak pernah kena COVID, meskipun kita kerja keluar atau gimana pun juga, itu karena apa? Karena di luar logika kita, karena kuasa kita, supernatural Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Benar nggak teman-teman? Amin ya. Kalau selama ini kehidupan kita itu kamu melakukan dengan logika kita, stop ya teman-teman ya. Kalian tidak boleh batasi kuasa Tuhan itu dengan logika kita. Ya, supernatural Tuhan itu akan terjadi setiap kehidupan kita dimanapun kita berada teman-teman. Percayalah, kita harus doa dulu, akan jadi suatu kepercayaan sama Tuhan itu lebih lagi. Luar biasa. Ya, bersama Yesus pasti akan dapat suatu perkara-perkara yang besar. Ya, lihat itu dengan apa akhirnya? Lihat dengan iman. Kalau Tuhan dilihat dengan iman, ya, akan terjadi suatu mukjizat dalam kehidupan kita. Kalau semua kalian berpikiran dengan logika, gak akan terjadi mukjizat. Tapi kalau semua kalian itu lihat dengan iman, akan terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Bahkan iman sebiji sawi pun bahkan bisa memindahkan gunung. Itu karena imannya yang luar biasa, ya. Bahkan hanya memegang jubah Yesus saja orang itu bisa sembuh. Itu adalah iman, teman-teman. Ya. Jadi kalau tadi aku bilang, kalau sekarang ada yang lagi sakit hati atau sama siapa, ya berusaha damai dengan seseorang itu ya, teman-teman ya. Kalau kamu disakiti orang, ya jangan balas, ceritakan saja sama Tuhan. Yang mau mengerti kita itu, atau yang mau mengerti saya itu, ya Tuhan, ya toh. Yang mau tahu masalahnya kita itu ya Tuhan, ya. Kenapa kok kita itu lari kadang-kadang itu ke manusia gitu ya? Maksudnya larinya dalam kadang-kadang kita ke manusia ya kita cerita-cerita gitu loh keburukannya orang yang menyakiti kita. Seperti itu teman-teman. Kadang-kadang itu kebanyakan itu kita itu seperti itu. Tapi ya mulai sekarang wis ceritakan sama Tuhan aja, ya. Ceritakan saja sama Tuhan aja, ya. Kalau semamai kalian mau memberi pembalasan sama seorang itu ya, ya balaskan dengan suatu prestasi kalian aja gitu loh. Contoh kayak gitu. Kalau semua di kantorku ya ada sing orang sing nyakiti atau aku atau apapun juga, ya aku balas dengan prestasiku aja gitu loh. Ya gak usah ngomong apa-apa lagi, ya aku cuma bisa membalas dengan prestasi. Ya wes terus masih bisa jadi best manager kayak gitu ya, prestasinya kayak gitu. Meskipun terus diomongin gini atau gini ya biasa aja wes. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kita itu salah satu orang yang unik loh teman-teman, ya. Ciptaan Tuhan yang satu-satunya, ya, yang bisa dipakai Tuhan, yang luar biasa sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang itu tidak terasa gitu. Kalau kita itu siap untuk dipakai Tuhan. Kita itu ada suatu keunikan yang tidak dimiliki semua orang. Kita itu memiliki suatu karya yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kadang-kadang kita itu tidak mau mengkaryakan karyanya kita, tidak mau menyalurkan keunikan kita untuk apa? Untuk menjangkau jiwa, untuk memberkati seseorang, untuk apa? Bisa pelayanan di gereja atau gimana pun juga. Seperti itu teman-teman. Ya, gunakan karyanya kita, keunikan kita di dalam kehidupan kita. Kadang bakatnya kita apa? Bakatnya kita suka memuji Tuhan. Ya wis tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang bisa memberkati orang lain gitu ya. Meskipun suka TikTok, banyak TikTok bisa memberkati orang loh teman. Stop, jangan scroll dulu. Nah, kayak gitu ya. Aku mau mendoakan kalian, contohnya kayak gitu. Stop, jangan scroll dulu ya. Aku mau ngedance, nah itu biasa, jangan. Maksudnya kita harus memberikan yang terbaik yang bisa memberkati orang dimanapun dunia kita, TikTok atau Instagram atau apapun juga, berkaryalah supaya kalian bisa menjadi berkat banyak orang gitu ya, yang bisa
dipakai Tuhan untuk menebarkan bahwa salah satu kehidupan kita itu adalah karena kasih karunia Tuhan, karena apa, berkat Tuhan. Maksimalkan aja hidup kita ya. Nanti keberhasilan, kesuksesan itu akan menyusul teman-teman. Kalau semuanya kalian itu selalu bisa berkarya dan bisa menunjukkan bahwa kehidupan kita itu adalah yang disukai Tuhan. Jadilah orang seperti itu. Kehidupan kita yang disayang Tuhan. Kehidupan kita apa? Yang dikasihi Tuhan. Apakah kalian itu percaya kalau sampai sekarang itu kalian adalah orang-orang pilihan yang disayang Tuhan, yang dikasihi Tuhan? Seperti itu ya. Aku mau sharing satu lagi. Ya. Aku mau sharing lagi ada beberapa hal tentang ini teman-teman. Muridnya Yesus ya. Beberapa ini aku mau sharing tentang muridnya Yesus. Ya. Ini ada salah satunya yaitu muridnya Yesus seperti ini teman-teman. Matius dibunuh ya dengan pedang, disiksa terlebih dahulu, seperti itu ya. Yang kedua, Yakobus anak Zebedeus meninggal karena dipenggal di Yerusalem. Yakobus adalah seorang nelayan dan merupakan murid yang pertama dipanggil Yesus. Walaupun disiksa, Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus dan telah berusaha menjadi saksi Kristus. Ya. Terus Petrus meninggal dengan cara disalib terbalik, dengan kepala menghadap ke bawah. Hal itu atas permintaannya karena merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus Kristus. Akhirnya permintaannya akhirnya minta dibalik gitu ya, karena dia tidak layak seperti Yesus. Akhirnya Petrus itu meninggal dengan cara disalibkan dengan terbalik. Yohanes adalah salah satu rasul yang meninggal karena lanjut usia, walaupun dia sempat dihukum mati dengan cara direndam dengan minyak mendidih. Namun Tuhan berkehendak lain dan masih ingin menggunakan pelayan Yohanes sehingga ia selamat dalam hukuman matinya. Ya, itu Yohanes. Yakobus anak Alpeus meninggal dengan cara dilemparkan dari hubungan bait Allah, di tempat yang sama di mana setan mencobai Yesus Kristus. Itu Yakobus, meninggalnya di situ teman-teman. Ya. Terus Bartolomeus yang dikenal sebagai Nathanael meninggal di Armenia karena dihukum cambuk sampai semua kulitnya hancur dan terlepas. Ini merupakan murid Yesus yang menyebarkan ajaran Yesus Kristus di Asia. Terus Andreas ini adiknya Petrus. Andreas juga meninggal dengan cara disalib seperti Petrus di Yunani. Sebelum meninggal ia disiksa dan cambuk dengan tergantung disalib. Seperti itu teman-teman. Thomas meninggal karena dihujani tombak. Sebelum ia sempat dilempari ke dalam perapian, tetapi tidak meninggal. Thomas menemui ajalnya di India. Terus Matias merupakan rasul pengganti Yudas Iskariot. Ya, meninggal karena dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Yudas, ini Yudasnya bukan Yudas Iskariot ya teman-teman ya. Yudas disebut sebagai Yudas Tadeus, meninggal karena disalibkan. Mengabarkan ajaran Kristus di Yudea, Samaria, Libya, Mesopotamia, Beirut, Ethiopia ya. Terus Simon orang Selot dia meninggal karena disalibkan. Filipus meninggal karena disalibkan. Seperti itu teman-teman. Kalau penulisnya ini banyak juga, ada Markus ya, ada Paulus. Seperti itu. Aku mau
menceritakan bahwa sesuatu yang dihadapi oleh murid Kristus, ya toh, itu luar biasa. Kalau semua kita itu sebagai pelayan Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan, sampai sekarang kita tidak pernah bisa mengalami seperti murid-muridnya Kristus. Kita itu bersyukur teman-teman. Kita itu belum apa-apa di dalam kehidupan kita ini sekarang. Ya, kita itu bersyukur malam masih bisa tidur nyenyak. Kalau umpamanya kita tinggal di daerah negara-negara lain, ada perang atau apa gitu, tidur malam tidak nyenyak loh teman-teman. Ada bom atau apa ya kita nggak tahu gitu ya. Ya, dan kita ini dalam kehidupan kita ini kita bersyukur. Kalau selama kita selalu bersyukur, alami kasih Tuhan itu akan lebih lagi gitu ya teman-teman. Kita bukan semena-mena. Aku baca tentang murid Yesus yang meninggal ini ya toh. Aku rasanya itu, Tuhan, aku belum apa-apa ya Tuhan ya di dalam kehidupan ini. Aku belum bisa melakukan apa-apa. Aku ingin melakukan lebih lagi gitu. Apa yang aku bisa berikan untuk kamu gitu. Aku ingin menunjukkan kasih-Mu pada orang lain gitu ya. Aku ingin menunjukkan cintamu kepada orang lain. Ya Pak, ajar aku bisa engkau pakai lebih lagi gitu. Kalau semuanya sampai sekarang aku bisa menikmati tidur nyenyak gitu ya, atau apapun juga, itu bersyukur sekali gitu loh. Aku masih belum bisa menjalin, mungkin aku semuanya aku dihadapan jadi murid Yesus itu ya, belum bisa mungkin ya. Cuman aku berusaha untuk memberikannya terbaik sampai detik ini teman-teman. Jadi kalau semuanya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih gitu ya, kalian harus membandingkan sama Tuhan. Dapat berkat sama Tuhan lebih lagi, kalian harus terima kasih sama Tuhan. Bisa sehat sampai sekarang ini, kalian harus bersyukur, terima kasih ya teman-teman ya. Gitu sih. Mudah-mudahan bisa memberkati kalian dan apapun yang kalian lakukan ya. Menurut temaku tadi, BPJS itu ya, berharap pada Yesus saja, tidak ada yang lain. God bless you teman-teman.